Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera yang melingkupi seluruh kehidupan kita pada hari ini, sehingga kita boleh menghadiri, berpartisipasi, dan mendapatkan pencerahan dalam satu acara penting, webinar kebijakan dan teknis pengisian SPT PPH tahunan PPH Badan tahun 2023. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Bapak Kakanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Sigit Danang Joyo, yang terhormat Bapak Kabid P2 Humas, Kanwil DJP Jawa Timur 1, beserta para jajarannya, yang saya hormati Bapak Santoso Utomo, selaku Ketua PALS, Perkumpulan Alumni SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya, beserta pengurusnya, yang saya hormati narasumber dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 yang pada hari ini berkenan untuk memberikan pencerahan bagi kita semua, Bapak Abdul Muiz, Bapak Samsul Arifin, dan Ibu Gisela Ayu Pradipta. Yang saya hormati Bapak Ibu alumni SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya, dan Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, webinar pada hari ini, sebagaimana yang saya sebutkan di muka, akan membahas mengenai kebijakan dan teknis pengisian SPT tahunan PPH Badan. SPT tahunan PPH Badan adalah surat pemberitahuan tahunan untuk pajak penghasilan yang harus disampaikan oleh badan usaha atau entitas hukum seperti perseroan terbatas, CV, firma, koperasi, yayasan, organisasi, dan bentuk usaha lainnya yang beroperasi di Indonesia, misalnya KSO ataupun pengelola apartemen misalnya. Badan usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan karena dia memiliki NPWP, maka badan usaha tersebut berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak, tentu WP Badan wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya melalui sarana yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Adapun wajib pajak badan yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, wajib menyampaikan SPT PPH wajib pajak badan beserta lampirannya dalam bahasa Indonesia, kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Penyampaian SPT ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak tersebut. Silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, adapun format SPT PPH Badan 1771 sebagaimana yang ditayangkan dalam slide presentasi saya, terdiri dari dua formulir, ya, formulir induk dan formulir lampiran. Ya. Nah, formulir induk berisikan informasi mengenai identitas. Selanjutnya, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang atau lebih bayar,
angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, PPh final dan penghasilan bukan objek pajak, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, dan terakhir adalah lampiran yang disertakan di dalam SPT tahunan 1771. Sedangkan formulir lampiran itu terdiri dari 6. Ya, lampiran 1 1771 ya berisikan informasi mengenai penghitungan penghasilan neto fiskal. Ya. Kemudian di 1771 2 Romawi atau lampiran 2-nya itu berisikan perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Sedangkan lampiran 3-nya, 1771 3 Romawi, berisikan mengenai kredit pajak dalam negeri. Sedangkan lampiran 4, 1771 4 Romawi, berisikan informasi mengenai PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya. Kemudian lampiran 5, 17715 Romawi, berisikan daftar pemegang saham, pemilik modal, dan jumlah dividen yang dibagikan. Dan berikutnya adalah daftar susunan pengurus dan komisaris. Sedangkan 17716 Romawi atau lampiran 6 berisikan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi, dan yang terakhir adalah daftar piutang kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide berikutnya mengenai lampiran SPT tahunan 1771. Apa-apa yang akan kita lampirkan, dokumen yang harus dilampirkan. Pertama adalah rekapitulasi omset tahunan. Yang kedua adalah bukti penyetoran PPh final yang disetorkan kalau memang ada penghasilan yang kita peroleh dan dikenakan PPh final. Yang ketiga adalah laporan keuangan, laba rugi dan neraca yang dibuat oleh manajemen. Alangkah baiknya kalau yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik. Yang keempat adalah daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Karena kita tahu bahwa penyusutan komersial, amortisasi maupun penyusutan komersial itu berbeda dengan fiskal. Maka kita diminta untuk membuat daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tarif dan penghitungan pajak sesuai dengan omset badan usaha. Ya, tarif PPh badan itu ada beberapa ya. 0,5% itu untuk WP badan yang berskala UMKM, ya, di mana omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun atau peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar setahun, maka dia mendapatkan tarif 0,5% sepanjang ya memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Kemudian yang berikutnya adalah 22% untuk penghasilan kena pajak. Ini ketentuan umum untuk PPh badan. Jadi tarif umum ya untuk PPh badan itu adalah 22%. Sedangkan 19% atau 3% pengurangan dari penghasilan kena pajak diberikan kepada perusahaan terbuka yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pengurangan tarif PPh badan 3%. Kemudian yang selanjutnya adalah pengurangan 50% dari tarif umum 22% dari penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 31E. Ini diberikan kepada WP badan yang omsetnya atau peredaran brutonya tidak lebih dari 50 miliar dan di atas 4,8 miliar, maka kepadanya diberikan pengurangan 50% dari tarif umum PPh badan. Adapun sarana pelaporan SPT PPh badan 1771 dapat disampaikan melalui e-form, merupakan saluran pelaporan SPT tahunan semi online berupa formulir elektronik. Dapat mengisi SPT secara offline dengan mengunduh formulir
di e-form terlebih dahulu. Pengisian SPT dapat dilanjutkan sewaktu-waktu dari proses sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, ada juga yang namanya PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, merupakan pihak ketiga sebagai mitra DJP dapat membantu dalam melaporkan SPT tahunan. Jadi ini adalah bagaimana kita sarana pelaporan SPT-nya. Lanjut berikutnya. Adapun batas waktu penyampaian SPT tahunan itu adalah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Untuk tahun pajak yang berakhir pada 31 Desember, maka batas waktu penyampaiannya adalah akhir bulan ini, 30 April tahun 2024 untuk SPT tahunan tahun 2023. Jadi jangan lupa akhir bulan ini adalah batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh 1771 tahun 2023. Slide berikutnya. Ada yang perlu Bapak Ibu perhatikan di dalam penyampaian SPT tahunan, dianggap tidak disampaikan. Ya, apabila SPT yang disampaikan tersebut tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang dipersyaratkan. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun. Terakhir adalah SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi tolong diperhatikan ketiga hal tersebut di atas, agar jangan sampai SPT yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian dianggap tidak disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah sambutan pembukaan dari saya sebelum kita memulai acara webinar, seminar mengenai kebijakan dan teknis pengisian SPT tahunan 1771 tahun 2023. Namun sebelum saya akhiri, saya mengingatkan dan mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan mengunjungi YouTube channel saya, Prof. John Hutagaol, untuk dapat mendownload materi yang saya sampaikan pada hari ini maupun materi-materi perpajakan lainnya yang Bapak Ibu butuhkan. Silakan mengunjungi channel YouTube tersebut. Demikian atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Semoga acara webinar ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.